Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ayyuhal musyahidun rahimakumullah. Ada orang yang bertanya-tanya tentang apa itu cinta. Maka ketahuilah, kalau boleh diibaratkan, cinta itu adalah gado-gado. Cinta itu adalah ibarat gado-gado. Banyak unsurnya, tetapi tidak ada unsur yang disebut. Ada cabai yang pedas, ada terasi yang rasanya tidak enak, ada pare yang pahit, ada gula yang manis, dan berbagai macam unsurnya. Tetapi untuk menyebut gado-gado tidak ada disebut satu unsur. Justru kalau disebut satu unsurnya, namanya bukan lagi gado-gado yang enak. Semuanya sepakat bahwa gado-gado itu enak. Cinta itu adalah kesimpulan dari berbagai macam perasaan kenapa kemudian menjadi cenderung terhadap sesuatu. Kenapa dia bisa menjadi cenderung? Karena ada harapan indah yang akan dicapai kepada sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita senangi. Lengkap di situ beberapa unsur. Sesuatu itu ada yang menyenangkan kita, ada yang tidak menyenangkan kita, membuat kita marah, membuat kita nangis, membuat kita ketawa, terpingkal-pingkal dan sebagainya. Tetapi kemudian unsur-unsur itu menjadi hilang. Karena apa? Karena ada sesuatu keinginan, target yang hendak dicapai. Itulah cinta. Cinta adalah sebuah ungkapan hati, bukan ucapan mulut. Yang terkadang ada pengakuan dari mulut bahwa kita cinta kepada sesuatu. Mengenai masalah ini, benarkah ungkapan cinta atau pengakuan cinta itu? Rasulullah SAW memberikan ciri terhadap cinta yang sejati. Sebab cinta tanpa pembuktian terhadap apa yang dinyatakan adalah nol besar. Sidqul mahabbah fi thalathi khisal. Ciri cinta yang sejati, cinta yang benar itu ada 3. Ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairi. Yang pertama oleh Rasul disebut, apabila orang yang mencinta itu lebih memilih perkataan yang dicintai mengalahkan perkataan-perkataan yang lain. Wa ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Yang kedua,
apabila orang yang mengaku cinta terhadap sesuatu itu memilih berdampingan, berduduk-duduk, ngobrol-ngobrol, ya, berdekat-dekatan dengan yang dicintai, mengalahkan keinginannya untuk ngobrol-ngobrol, duduk-duduk bersama yang lain. Dan yang ketiga, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairi. Apabila memilih kerelaan hati yang dicintai itu mengalahkan kerelaan hati selainnya. Ini adalah rumusan dasar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sendiri bisa checklist, apakah kita mengaku cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada apa sajalah yang kita ingin cintai. Jadi tentunya pembuktian itu berbeda-beda antara satu orang dan orang yang lain. Sebab sesuatu akan dinilai benar oleh satu kalangan berdasarkan nilai yang diyakini. Ya, berdasarkan nilai yang diyakini. Hal ini bisa kita lihat dari tingkat kecerdasan dan tingkat kemampuan untuk memahami sesuatu itu. Jadi oleh karena itu, dalam hal ini, mari kita lihat, kita mengaku cinta apapun yang kita cintai, maka kita checklist, apakah cinta kita kepada sesuatu yang kita nyatakan kita cinta kepadanya itu benar apa enggak. Dan bagi kita kaum muslimin, cinta apapun kita, mengaku cinta apapun kita terhadap segala sesuatu, tentu walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana membuktikan seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah bahwa cinta-cinta yang kita akui itu kita dasarkan kepada ketentuan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab di situ nilai kita. Ketika kita sekolah, ada ujian, ada ulangan, maka kita menjawab. 50 soal yang diajukan atau 100 soal yang diajukan, semuanya kita jawab. Tetapi dalam satu kelas ternyata akhirnya nilainya berbeda. Ada yang naik kelas, ada yang tidak naik kelas. Dan kalau untuk ujian akhir, ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Kenapa? Bukankah soal-soal itu sudah kita jawab semuanya? Ternyata di sini yang namanya jawaban itu harus sesuai dengan standar penilaian. Departemen atau Kementerian Pendidikan membuat standar. Jawaban akan benar kalau sesuai dengan garis-garis pendidikan yang ditentukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan garis-garis kebenaran untuk kita yang melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang penting bagi kita adalah nilai, dan nilai itu akan diberikan sesuai dengan yang benar. 10 pertanyaan nilainya bisa 10, tapi bisa 0. Kenapa? Bukankah kita jawab semuanya? Iya, bukan asal jawab, tapi jawaban itu ada yang benar dan jawaban itu ada yang salah. Kenapa salah? Tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemberi soal.
Kehidupan ini yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan ini yang memberikan standar penilaian, benar atau salah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenjang pendidikan tertentu, ya, jenjang pendidikan tertentu ada tingkat-tingkatannya, ada tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi dan lain sebagainya. Itu mempunyai standar sendiri-sendiri dan yang berakhir dengan memberikan ijazah. Ya, memberikan ijazah atau memberikan rapot penilaian dan seterusnya. Tetapi untuk kita kaum muslimin, nilai kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan nanti di akhirat. Ya. Jadi nilai amal kita selama kita di dunia, sejak kita balik sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya dinilai. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Segala perkataan yang terucap dan pola yang tergerak, ladaihi raqibun atid. Di sana ada raqib dan atid yang senantiasa mencatat semua amal ibadah kita. Kemudian disensor apakah itu sesuai dengan ketentuan Allah atau tidak. Kalau sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka nilai rapot nanti yang akan diberikan kepada kita adalah baik. Tetapi jika nilai kita, jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang tersalah, banyak yang salah, maka kita harus memperbaikinya. Jadi ayuhal musyahidun, para pemirsa sekalian, semoga Allah merahmati kita dan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita bahwa nilai ini perlu kita kejar, ya. Yang namanya nilai diberikan sesuai dengan jawaban yang benar. Di sekolah pertanyaan itu hampir tertulis, tetapi dalam kehidupan ini tidak ada yang tertulis. Kehidupan ini adalah jawabannya adalah dengan pertama kali tasdiqun bil qalbi, pembenaran di dalam hati terhadap nilai itu, wa iqrarun bil lisan, kita nyatakan kepada manusia, nyatakan kepada lain, ini loh kebenaran, dan dibuktikan wa a'malun bil arkan, dibuktikan dengan kerja anggota tubuh kita. Jadi jika apa yang dibenarkan oleh hati kita itu yang kita omongkan, dan jika yang kita benarkan hati dan kita omongkan itu yang kita buktikan dalam amal keseharian, itulah kebenaran. Jika kita meyakini sesuatu, ya, tetapi yang kita ucapkan tidak sesuai dengan yang di dalam hati, itu berarti namanya kebohongan. Itu namanya kebohongan. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu kita bohong apa enggak. Ya. Boleh kita mengaku begini, mengaku begitu, mengaku cinta ini, cinta itu, silahkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sudah memberikan standar bahwa cinta itu, cinta terhadap sesuatu itu dibuktikan melalui 3 sensor. Pertama, saya ulang, memilih perkataan yang kita cintai dibanding yang lain, memilih berdampingan dengan kekasih dan mengalahkan berdampingan dengan yang lain, dan yang ketiga memilih keridhaan sesuatu yang dicintai itu, mengalahkan tuntutan terhadap keridhaan sesuatu yang kita cintai. Dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mentakdirkan kita bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang kita benarkan di dalam hati, dan apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang membenarkan apa yang kita ucapkan di dalam mulut
dan yang dibenarkan oleh hati kita, sehingga cinta kita adalah cinta yang benar. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindar dari kemaksiatan, dan wala quwata, tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala illa billah, kecuali itu semuanya berhasil dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah merahmati kita dan di akhirat nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama orang yang baik, dan rapot penilaian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah depan kita dan kita terima dengan tangan kanan kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.